Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya jika kita melupakan kalamullah atau Al-Quran. Maka apa saja akibat dari jika kita melupakan dan tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran? Yang pertama adalah yaitu dalalun mubin atau kesesatan yang nyata. Al-Quran ini adalah karunia yang besar bagi manusia. Dengannya jiwa mereka menjadi suci bersih dari syirik, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, menipu, sombong, riya, dan sum'ah, mencintai keburukan dan kemaksiatan. Tanpa bimbingannya, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jika manusia melupakan dan tidak memperdulikan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan membiarkan mereka itu bergelimang dalam kesesatan. Yang kedua adalah dayyikun harajun atau sempitnya dada. Jika manusia melupakan Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa pendapat ulama tentang makna dayyikun harajun. Di antaranya adalah pendapat Atha Al-Khurasani. Ia mengatakan maknanya adalah tiada jalan masuk bagi kebaikan untuk menembusnya. Sedangkan menurut pendapat Sa'id Ibnu Jubair, maknanya bahwa hidayah tidak menemukan jalan masuk ke dalam kalbunya, melainkan hanya kesulitan belaka yang dijumpainya. Yang ketiga ialah ma'isyatun dankun atau kehidupan serba sulit. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran akan selalu merasa kesepian dan kesulitan dalam menempuh hidupnya. Dia akan selalu bimbang dan gelisah walaupun memiliki kekayaan, pangkat dan kedudukan, karena selalu diganggu oleh pikiran dan khayalan yang bukan-bukan mengenai kekayaan dan kedudukannya itu. Dia akan dibayangi oleh rasa takut, kehilangan kesenangan yang telah dicapainya, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian dan kerugian di dalam masyarakatnya. Yang keempat ialah umyul basyirah atau butanya mata hati. Bahaya lainnya akan menimpa kepada orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah butanya mata hati, yakni telah tertutup untuk menerima kebenaran, tidak dapat lagi memikirkan dan merenungkan segala macam peristiwa duka yang telah terjadi dan menimpa umat-umat di masa lalu maupun di masa kini. Akibat kekufuran mereka, orang-orang ini tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan didengarkannya. Yang kelima ialah qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Mereka yang jauh dari Al-Quran, hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu khusyuk hatinya di hadapan petunjuk Allah Ta'ala. Ibnu Rajab berkata, asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan keredaan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Yang keenam ialah zulmun wa zullun atau kegelapan dan kehinaan. Al-Quran diturunkan pada manusia agar mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Oleh karena itu, jika mereka melupakan Al-Quran, berarti mereka telah membiarkan diri mereka sendiri berada dalam kegelapan. Al-Quran menjadi suatu kegelapan baginya, karena mereka tidak mampu memperoleh petunjuk dari keterangan yang terkandung di dalamnya. Mereka seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, yang tidak dapat mendengar dan tidak mengerti panggilan itu. Orang seperti ini terancam dengan ancaman yang pernah dikemukakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi, yaitu mendapatkan zulun atau kehinaan dimanapun mereka berada. Yang ketujuh adalah suhbatus syaitan atau menjadi sahabatnya syaitan. Allah Ta'ala menjadikan baginya setan sebagai teman eratnya yang selalu mendampingi dan mempengaruhinya, baik berupa jin maupun manusia, sehingga tertanamlah dalam pikirannya hal-hal yang menyimpang, yaitu memandang perbuatan buruk sebagai perbuatan baik. Karena itu, hatinya makin lama semakin tertutup rapat, sehingga tidak ada suatu celah pun yang mungkin dimasuki cahaya ilahi. Yang kedelapan adalah an-nisyan atau lupa diri. Orang yang melupakan Al-Quran akan menjadi orang yang senantiasa lupa diri, tidak mengenal hakikat keagungan Allah Ta'ala, tidak memahami hakikat kehidupan,
dan tidak menyadari eksistensi dirinya sendiri di muka bumi ini. Mereka hanya sibuk memikirkan kehidupan dunia dan tidak memikirkan kehidupan hakiki di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Yang kesembilan adalah al-fusuqu, atau munculnya kefasikan-kefasikan. Orang-orang yang melupakan Al-Quran berarti melupakan kabar berita, hukum, syariat, dan pedoman hidup yang termuat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pantaslah jika mereka tidak segan melakukan penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupannya. Nauzubillah. Yang terakhir adalah an-nifaq, atau kemunafikan. Manakala seorang manusia melupakan Al-Quran, maka sebenarnya dirinya telah memilih jalan dan melangkah menuju kemunafikan. Karena di antara ciri orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sikap melupakan Allah Ta'ala. Mereka lupa kepada kebesarannya, lupa kepada petunjuk-petunjuk agamanya, dan lupa kepada siksaannya, sehingga mereka enggan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesimpulan dari penjelasan saya tentang bahaya melupakan Al-Quran adalah, tentunya ada hikmah yang Allah kehendaki dari lupa Al-Quran, sehingga hanya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran yang benar-benar dapat menghafalnya. Namun demikian, Al-Quran juga merupakan ilmu yang paling banyak dilupakan. Seperti yang kita ketahui, lupa merupakan salah satu sifat dasar manusia. Namun, Allah telah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari dan kita hafalkan. Ada beberapa cara mengatasi lupa akan hafalan Al-Quran. Yang pertama ialah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga, menjaga untuk tetap membaca Al-Quran terus-menerus. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Dan yang kelima, yang terakhir ialah memurojaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan motivasi kepada kita semua untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.